permukaan baik yang dilansir oleh media pers, kemudian oleh ungkapan-ungkapan di Facebook, kemudian juga kemarin katanya ada hearing di DPRD yang intinya sebenarnya hanyalah miskomunikasi pertama, dan kedua ketidakmengertian. Ketidakmengertian dalam arti ini tidak mengetahui bagaimana kronologis daripada perjalanan membangun masjid ini. Kemudian yang ketiga didasarkan pada rasa ketakutan, seolah-olahnya kami ini, yayasan ini punya hak untuk menggusur Pasar Lama. Ini harus diluruskan supaya clear, jangan lagi diprovokasi macam sana sini, tidak benar itu. Jadi pertama saya ingin katakan, ini desakan masyarakat umat Islam di kota ini, terutama bahkan di berbagai lapisan di Praia Barat, Praia Timur, sebab Praia itu sekarang jadi 5. Praia, Praia Barat, Praia Timur, Praia Tengah, Praia Daya. Itu punya punya andil di masjid ini. Dulu namanya Praia semua itu. Sehingga dia punya aset-aset tanah wakaf itu ada di daerah tadi. Itu bukti nyata. Nah, ini kan saya memegang yayasan ini, resminya teraktualisasi dalam notaris itu pada 2014. Saya dipanggil dari Mataram itu oleh keluarga besar di sini pada tahun 2013, akhir tahun 2013. Saya ingat itu antara bulan Oktober November dipanggil, terutama oleh ketua dewan pembina di sini Pak Haji Mas'ud dan lain-lain. Dalam suatu rapat besar saya diberi tugas untuk melanjutkan bagaimana melanjutkan kepemimpinan Masjid Jami, ya. Ini masjid dulu kita bicara, jangan bicara yayasan. Yang dulu pertama hanya pernah ada itu zaman Pak Sri Gede. Itu direhab dulu itu pada tahun 72. Di sini ada andilnya ayahnya Bupati Tuan Guru Haji Fadil Tahir. Ini yang mengerahkan masyarakat untuk melakukan rehab. Masjid ini dibangun tahun 1742. Jadi berkorelasi dengan kalau dibangun sudah diadakan sejarah kapan berdirinya Kota Praia. Yang 400 tahun yang lalu pada saat itulah Kota Praia berdiri. Yang namanya dulu Gawah Beruril di sini. Nah, baru dia bayangkan, baru direhab secara oleh yang namanya pemerintah 17 Pasri Gede atas nama pemerintah. Bukan direhab, malah dirombak terus dibangun seperti ini. Oh ya, dirombak, dibangun. Pembangunan. Kemudian oleh pengurus yang lama dari Pasri Gede lanjut ke Pak Haji Lalu Mas'ud, mantan wali kota Mataram. Nah, sebagai pelaksana hariannya di sini Bapak Haji Lalu Juwaini, mantan sekda. Nah, dikasihlah karena umat ini makin besar, makin banyak yang aktif di sini kan, berjamaah di sini, dikasih sayap-sayap seperti ini. Dan sayap-sayap ini sudah sangat berbahaya. Tidak memakai teknik konstruksi, standar teknik konstruksi, teknik konstruksi, hanya karena keinginan saja. Nah, atas dasar itu maka saya berpikir dengan beberapa teman, tidak bisa masjid ini hanya diurus oleh pengurus Masjid Ansih, karena sangat rawan terhadap kebolehan, ketidakbolehan dalam hal masalah-masalah yang menyangkut hubungan sosial, ekonomi, hukum. Maka dia terpaku, pengurus masjid itu tidak bisa berbuat apa-apa. Di lain pihak aset daripada masjid ini besar. Aset ini sekitar 27 hektar dia punya tanah
Dan itu ada yang tidak terurus, ada yang administrasinya tidak, ya macam-macam lah. Dan selama itu yang diserah terimakan pada waktu itu kepada pengurus masjid yang baru yang saya terima itu hanya 300 juta dalam sekian puluh tahun. Bukan karena dikorupsi, bukan karena apa, hanya karena tidak ditangani secara baik. Dan mereka sudah almarhum, sudah yang menangani itu sudah berbuat sebaik-baiknya, sudah berbuat maksimal, tapi itulah yang bisa dia lakukan. Nah, karena perkembangan keadaan menjadi menuntut ini untuk dilakukan perbaikan-perbaikan, maka dibangunlah yayasan yang resmi berdasarkan akte notaris, yaitu berdiri pada 2014. Nah, setelah yayasan inilah kita coba berkumpul lagi, membentuk pengurus yayasan, membuat suatu keputusan membentuk pengurus masjid yang diketahui oleh Bapak Haji Ladu Soekarno. Kemudian berembuk kita bermusyawarah bersama, membentuk lagi yang namanya, karena keinginan membangun ini, membentuk panitia pembangunan masjid yang diketahui oleh saudara Ruslan Turmuzi, wakilnya saudara Ginawa. Ya, sengaja kita libatkan itu orang-orang DPR itu karena mereka berjuang untuk ini. Jadi bukan hanya sekedar, jangan ditafsir politik. Ini barangkali. Kemudian yayasan inilah yang kemudian bersama panitia pembangunan, bersama pengurus masjid bersama-sama merencanakan pembangunan masjid ini yang disepakati. Itu setahun yang lalu gambarnya sudah ada, kita ekspos, ditolak oleh masyarakat karena tidak setuju bentuknya. Kita sudah koordinasi, lapor sama Pak Bupati, masih Pak Suhaili pada periode pertama, belum periode yang baru. Kita sampaikan itu keinginan. Beliau menyambut dengan baik. Bahkan disitulah muncul ide beliau akan menyerahkan ini bersama-sama kami semua. Ada seluruh pengurus hampir yang ke sana. Menyerahkan ingin beliau itu dengan segala keinginan menjadikan masjid ini ikon Kota Praia, menjadi wisata religi bagi pembangunan Kota Praia, karena di samping dia mengandung latar belakang sejarah, ini juga benteng pertahanan, mempertahankan perkembangan Islam. Juga di sini terletak titik nol kota. Di sini di masjid ini titik nol Kota Praia, bahkan Lombok Tengah. Dari sini diukur berapa kilo ke sana, berapa kilo ke sana, berapa kilo ke sana. Supaya diketahui ini bukan masjid main-main. Masjid ini. Di sinilah kita perang agama, perang melawan penjajah, di sini benteng pertahanannya. Di sini dulu ada pohon beringin yang sungsang katanya. Terbalik. Ini dia. Nah, niat baik Bapak Bupati itu disambut sama teman-teman semua. Akhirnya kita canangkan betul-betul pembangunan ini dengan membuat site plan, desain supaya masjid ini dibangun mempunyai halaman, tempat parkir, taman sampai di SD, dan kita juga merencanakan di sana itu tempat pendidikan Islam. Tidak hanya masjid tempat beribadah, tapi kita jadikan ini untuk pusat peradaban Islam di Lombok Tengah. Dan mohon maaf sebelumnya yang tidak pernah kita rencanakan, tapi Pak Bupati memberikan. Ya, artinya itu walaupun ada keinginan, itu adalah keinginan, cuma disambut bagus oleh Pak Bupati. Dan pada waktu itulah beliau mengatakan pada pertemuan pertama ini, jadi nanti ini akan jadi area Masjid Jami, Pasar Lama, SD 22 dan sekitarnya ini akan ditata.
Bahkan double way yang mau dibangun di sini depan ini diperhatikan oleh Pak Bupati bagaimana dia supaya menjadi indah. Sampai masalah-masalah menara dipertanyakan, kita beri, kita support ini kita bawa gambarnya sudah selesai. Bangunan ini luasnya, semua bentuk bangunan ini berdasarkan filosofi. Luasnya 40 kali 40 filosofis. Tingginya itu mengapa menaranya 1 filosofis, mengapa dia lantai 3 filosofis. Itu semua ada, saya sudah sampaikan. Nah, kalau ada pendapat mengatakan belum pernah melibatkan umat Islam, sehari-hari ini kita tidak tahan di sini malah menerima saudara-saudara kita. Kapan? Bagaimana? Kenapa belum? Itu yang mendesak kita sehingga kita bismillah mulai apapun yang terjadi. Dan saya pernah mengatakan, ya saya sedikit emosional sebagai manusia yang tentu punya kelemahan. Ya, kalau ada menghambat pembangunan masjid ini, saya pertaruhkan nyawa saya, bukan hanya sekedar saya sebagai ketua yayasan. Emosional, spontan. Mas Mit, ini terkait penolakan dari beberapa warga. Sebetulnya tidak ada penolakan soal pembangunan masjid. Ini kita sama umat Islam semua, tidak ada. Cuman anak-anak saya bahkan di sini saudara-saudara kami yang ada di Pasar Lama ini yang sedikit salah paham. Tidak ada sedikit pun wewenang daripada yayasan ini untuk mengusir orang, untuk mencampuri urusan pemerintah. Kita diberi SD 22 ini saja sudah sangat bersyukur, dan kita sudah diberitahu besok secara simbolis akan diserahkan di sini bahwa kita diberi pinjam pakai. Ya, sampai nanti akan diproses menuju aspek hukum yang lebih kuat. Apakah itu hibah atau apa itu nanti kita tunggu saja. Untuk itu sementara pinjam pakai gitu. Itu wewenangnya Bupati. Untuk sementara pinjam pakai dengan ungkapan silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, gedung dipergunakan. Dan kami sudah laporkan gedung itu ke kami tata, Pak. Depannya sedikit kami buka untuk tempat, karena di sanalah kita beribadah nanti selama proses ini, untuk tidak pindah jauh-jauh. Dan tidak pernah ada niat kita untuk melakukan menggusur di sana untuk tempat beribadah juga, tidak. Tapi kita tata, tidak digusur. Nanti tolong adik-adik periksa, dia sudah indah, kita keluarkan dana untuk memproses dia menjadi indah, bersih. Walaupun ini nanti akan tidak lagi di tempat